Dari Maria kita belajar arti kata ketaatan total. Dari ketaatan Maria, ini mengajarkan kita agar kita jangan pernah takut pada pandangan manusia, sebab Tuhan kita sedang menenun mujizat yang lebih besar dari sekedar hanya cari kata reputasi. Saudara, Maria, dia sudah siap dengan segala resiko ketika seorang malaikat Gabriel memberi pesan bahwa dia akan mengandung, padahal dia belum bersuami dan usianya sangat belia. Tapi Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria, gadis sederhana dari Nazaret. Saat dia harus mengandung oleh Roh Kudus, dunia akan menuduhnya berzina dan dia siap dengan resiko itu. Dan Allah sangat menghargai ketaatan wanita belia yang penuh dengan kerendahan hati ini. Dia mengandung bukan karena dosa, bukan karena aib, tapi karena rencana ilahi yang besar memakai rahimnya. Dan dari rahim yang dianggap aib, lahirlah sang juru selamat dunia. Saudara, dari sini kita belajar saat Tuhan menyentuh aib kita masing-masing. Dari 5 nama perempuan yang ada di silsilah Kristus ini bukan suatu kebetulan yang perlu diedit. Dan kenapa Tuhan memilih mereka? Bukan hanya bicara kasih karunia Tuhan, tapi juga bicara penghormatan Tuhan bagi mereka yang berani bayar harga. Dari 5 perempuan yang kita telusuri ada 5 kisah luka. Ada 5 rahim yang dikira kotor oleh dunia ini dengan kacamata dunia ini. Tapi semuanya disentuh oleh kasih Allah dan menjadi bagian dari silsilah Kristus. Saudara, karena di dalam kerajaan Allah aib bukan penghalang, tapi ini justru bahan baku anugerah. Tuhan tidak malu menulis kisah setiap kita seperti dia menulis kisah 5 nama perempuan ini dengan begitu detail dengan aib mereka. Saudara, Tuhan menulisnya bahkan di halaman pertama kitab Injil Perjanjian Baru. Itu artinya jika Tuhan tidak malu menulis kisah Tamar yang inces dengan mertuanya Yehuda, kisah Rahab pelacur papan atasnya Yeriko, kisah Rut dari bangsa Moab yang sangat jahat, kisah Batseba yang dituduh pelakor penggoda Daud, dan dari Maria yang harus hamil di usia belia tanpa di dalam pernikahan. Artinya Tuhan juga tidak malu dengan siapapun kita, dengan aib kita, dengan apapun yang kita sembunyikan di latar belakang kita. Tuhan tidak malu untuk menulis ulangnya menjadi kisah yang indah. Tuhan tidak takut aib setiap anak-anaknya. Karena Tuhan justru ingin menyentuh aib itu dan menebusnya dengan anugerah dan kasih karunia-Nya yang besar. Dan menjadikan tempat lahirnya anugerah. Saudara, saya ingin sekali kita memaparkan bahwa sesuatu yang tampak aneh di awal kitab Injil, justru ini akan membuka mata kita bahwasanya halaman pertama Perjanjian Baru kitab Matius 1 ini memperkenalkan Kristus sebagai anak Daud, anak Abraham, justru dimulai dengan daftar nama yang panjang. Buat saya ngantuk, ini memperanakan ini memperanakan ini. Ini seperti silsilah yang membosankan, tetapi ada tujuan ilahi yang syarat dengan makna teologis yang sangat dalam. Daftar yang seharusnya menurut tradisi budaya Yahudi yang sangat patriarkal, di mana wanita kelas 2 hanya memuat nama laki-laki, sebab dalam budaya Yahudi itulah aturannya. Ini budaya bukan kebenaran, karena pada intinya Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan, itu semua adalah anak-anaknya Allah, cerminan gambar Allah. Saudara, dalam budaya Yahudi, silsilah bukan sekedar daftar keluarga, bukan. Tetapi ini adalah rekam jejak kehormatan dan kemurnian darah keturunan. Semakin keturunannya
tidak ada campuran, ini semakin murni dan dihormati. Tetapi Tuhan mau buka aib. Wow, ada campuran, bukan campuran dengan putri-putri raja asing, tapi justru wanita yang dianggap sampah, wanita yang dianggap tidak berguna, wanita yang dianggap bukan siapa-siapa. Tuhan menghormati wanita-wanita ini karena ternyata Tuhan melihat jauh ke dalam. Mereka wanita yang sangat signifikan, menggambarkan kasih karunia Allah yang sempurna bagi hati yang taat, hati yang siap bayar harga untuk imannya kepada Tuhan. Saudara, di tengah daftar nama para bapa dan raja, tiba-tiba muncul 5 nama perempuan. 5, bukan 1, saudara. Dan anehnya, bukan perempuan yang kita harapkan, bukan ratu, bukan anak raja. Kalaupun Matius ingin memberi penghormatan pada perempuan, sudah sangat pantas Hawa. Hawa itu adalah ibu segala yang hidup. Wanita pertama yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tapi namanya tidak ada di silsilah ini. Sarah, dia ibu bangsa-bangsa wanita yang sangat cantik jelita, menjatuhkan banyak hati raja-raja kepadanya. Tapi namanya tidak ditulis di silsilah ini. Dia istri Abraham, bapa segala bangsa, yang melahirkan Ishak, cikal bakal umat pilihan. Atau paling tidak nama Ribka, Rahel, Lea, para ibu Israel yang sangat terhormat dalam iman. Tetapi Tuhan justru menulis dari nama Tamar. Siapakah Tamar? Saya tidak kenal Tamar. Yang saya tahu Tamara Blesensky yang agak mirip-mirip sama saya. Katanya rambutnya. Atau Ruth, atau Rahab. Wow, siapakah Rahab? Dia pelacur kelas kakap, pelacur yang sudah dicicipi oleh banyak pejabat. Aduh, ini aib. Kenapa jadi ibu dari raja segala raja? Oh, ini aib. Sembunyikan, walaupun dia sudah bertobat, dia tetap punya masa lalu. Kalau dunia mau menghakimi seorang Rahab. Inilah sukanya. Dunia ini hanya bilang, dia pokoknya pelacur, walaupun dia sudah bertobat. Ingat, dia pelacur. Tidak boleh. Mesias itu harus suci murni. Tuhan memilih Rahab, wanita yang sudah dicicipi oleh banyak pejabat tinggi negara. Wanita yang bisa disebut pelacur, kelas kakap, pelacur. Yang katanya tidak ada tempat bagi pelacur, tetapi sangat dihormati Tuhan. Saudara, ataupun Ruth, tadi saya kayak emosional banget dengan kata Rahab ya, saudara. Baik-baik, karena saya sangat meresapi, saudara ya. Dan Batseba atau Maria. Dan kalau kita jujur, saudara, kelimanya bukan perempuan tanpa celah. Mereka semua membawa cerita yang tidak ingin dibicarakan di ruang keluarga Yahudi. No. Cerita tentang kehilangan, keterlukaan, bahkan tuduhan aib. Sebagian dari mereka bukan orang Israel, saudara. Mereka orang asing. Udah orang asing, bukan siapa-siapa. Aduh, nggak cocok itu di daftar silsilah Kristus. Bukan yang dipandang rendah, apalagi kalau dalam daftar hierarki gereja. Hierarki. Yang suka gereja-gereja ini, buka matamu. Bahwasanya bukan aturan hierarkimu yang menentukan panggilan orang. Bahkan dalam daftar silsilah Yesus, ada nama yang tidak dianggap Tuhan anggap. Karena itu jangan pernah kau menjilat manusia untuk dapat posisi. Cari perkenanan Tuhan. Karena ternyata semua dimulai dari kasih karunia. Tapi bukan hanya kasih karunia, tapi hati yang merespon kasih karunia itu dan siap bayar harga untuk itu. Mereka nama yang tidak dipandang untuk pantas. Siapakah kita yang memantaskan orang? Kamu pantas, kamu tidak pantas. Karena yang melayakkan kita semuanya adalah Tuhan. Saudara, itu yang terlihat dalam silsilah Kristus. Lu mau ngomong apa disumpel mulutmu. Karena yang melayakkan itu semua darah Kristus. Saudara, ya kita melihat silsilah Kristus ini bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menyingkapkan hati Allah yang melampaui batas budaya, melampaui darah dan reputasi. Sebab silsilah Yesus bukan daftar nama suci yang bebas dari cacat. Tapi ini adalah tapestri kasih karunia yang menenun kisah manusia berdosa dengan benang
rahmat ilahi. Melalui 5 nama perempuan ini, Tuhan seolah berkata, aku tidak hanya datang untuk melalui keturunan yang suci, aku datang melalui